Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Alia Triswani dengan NIM 12S23038 dari Prodi Sistem Informasi tahun ajaran 2023-2024. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan hasil praktikum T01 saya pada mata kuliah pemrograman prosedural. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk dapat menjelaskan soal dari T01 ini. Baik, pada soal dinyatakan bahwa Sialogo sebagai mahasiswa Institut Teknologi Dell itu memiliki teman sebaya yang tidak bisa memanajemen waktu dengan baik, sehingga Sialogo sekarang ingin membuat sebuah pemrograman untuk menghitung sudah seberapa banyak waktu yang sudah dibuang oleh teman-temannya agar mereka lebih bijak dalam menggunakan waktu tersebut, di mana yang biasanya dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu itu digunakan untuk hari belajar, bahkan hari Minggu itu biasanya digunakan untuk beribadah, mereka tidak mempergunakannya dengan baik. Nah, sudah dinyatakan di keterangan catatan tambahan bahwa dianggap bahwa 1 tahun itu ada 30 hari libur nasional selain hari Minggu, dan 1 tahun itu ada 52 minggu. Baik, untuk pemrograman yang telah saya kumpulkan pada GitHub saya itu seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan hasil dari pemrograman ini, bahwa yang pertama hashtag include studio.h. Baris ini itu merupakan direktif prosesor yang mengarahkan compiler untuk memasukkan isi dari file header standar studio.h dalam program sebelum proses kompilasi dimulai. Nah, biasanya ini ada standar library-nya yang biasanya berbeda-beda. Namun di sini itu untuk menyediakan deklarasi berupa inputan dan outputan seperti printf, scanf, fprint, fscan, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini saya menggunakan integer main, buka kurung, integer underscore argv, char tanda bintang 2 underscore argc, di mana itu adalah definisi fungsi main yang merupakan titik awal dari eksekusi program. Jadi di sini fungsi mainnya itu menerima 2 argumen, di mana untuk argumen integer argv itu menunjukkan jumlah argumen baris perintah, sedangkan untuk char tanda bintang 2 underscore argc itu merupakan argumen-argumen baris perintah itu sendiri. Namun kebanyakan dalam studi kasus kita akan melihat argc dan argv itu sebagai parameter. Nah, kemudian untuk tanda kurung kurawal yang terbuka dan tertutup ini, saya menggunakan itu karena dalam bahasa pemrograman C itu blok kode itu harus diapit oleh kurung kurawal. Itulah yang menandakan bahwa itu dalam satu bagian dari struktur kontrol sebuah fungsi, ataupun misalnya sebuah percabangan ataupun loopingan seperti itu. Nah, pemakaian kurung kurawal ini memungkinkan untuk mengelompokkan beberapa pernyataan menjadi satu unit yang akan dieksekusi dalam satu jalur atau secara bersamaan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan integer 1 tahun sama dengan 365. Nah, ini itu saya seperti mendeklarasikan sekaligus mengassign bahwa untuk tipe data yang saya gunakan di sini integer untuk 1 tahun, 1 minggu, untuk variabel 1 tahun, variabel 1 minggu, variabel libur, lama sekolah, dan waktu terbuang, itu tipe datanya integer karena yang akan diminta atau yang itu berupa bilangan bulat, bukan float yang biasanya untuk bilangan berkoma atau char untuk teks. Oleh karena itu tipe data char itu digunakan untuk sekolah dan agama karena inputannya nanti akan berupa teks. Sedangkan untuk waktu terbuangnya nanti pun itu akan menggunakan
bilangan bulat seperti itu. Kemudian untuk tanda titik koma atau biasa disebut semikolon itu sudah merupakan anatomi dari sebuah pemrograman bahasa C yang setiap lainnya harus ada tanda semikolon. Nah, kemudian untuk scanf saya menggunakan scanf itu sebagai bentuk inputan. Jadi bakal ada 3 inputan atau 3 panggilan dari si program untuk si users. Jadi users akan memasukkan berupa nilai, yaitu yang telah saya nyatakan di sini persen D untuk laman sekolah, yang menyatakan bahwa itu nanti berupa bilangan bulat. Kemudian persen C untuk sekolah dan agama itu berupa teks. Itulah yang perlu untuk di-input oleh si users. Karena di situ 3 panggilan fungsi scanf itu digunakan untuk menerima input dari pengguna. Nah, disinilah bahwa masing-masing akan membaca karakter pertama dari input pengguna dan menyimpannya dalam misalnya variabel sekolah dan agama. Namun ini mungkin nggak berfungsi seperti yang diharapkan karena itu kan seharusnya inilah salah satu kesalahan saya, yang seharusnya agamanya itu memiliki pengkondisian. Karena dalam study case ini yang diperlukan itu ada 2 agama, yaitu Islam dan Kristen, seperti itu. Kemudian ini saya menggunakan tanda garis miring menghitung waktu yang sia-sia. Itu adalah sebuah komen hanya untuk memperjelas atau menjelaskan codingan tersebut agar mudah terbaca. Dan rumus yang saya gunakan yaitu waktu terbuang sama dengan 1 tahun dikali laman sekolah dikurang 1 minggu dikali laman sekolah dikurang libur dikali laman sekolah, tutup kurung, kemudian semikolon. Kemudian akan diberikan keluaran atau printf yang biasa kita gunakan dengan persen D yang menyatakan bahwa output yang akan ditampilkan itu adalah berupa bilangan bulat, yaitu hasil dari pengkalkulasian dari waktu terbuang. Dan akan return 0 itu untuk yang menyatakan bahwa pernyataan return mengembalikan nilai 0 dari fungsi main yang menandakan bahwa program telah berhasil dijalankan dan berakhir tanpa kesalahan. Oleh karena itulah akan dicetak di layar bahwa waktu terbuangnya itu berapa. Nah, saya akan mencoba untuk merun, yaitu dengan memilih terminal, new terminal, kemudian command prompt gcc exercise.c. Kemudian kita akan memasukkan inputan, yaitu apabila dia halaman sekolahnya ada 12 tahun, kemudian sekolah awalnya itu adalah SD. Dan seharusnya di sini dilanjutkan dengan inputan dari agama. Namun inilah kesalahan dalam pemrograman saya, di mana seharusnya itu diperlukan branching atau pengkondisian if else untuk menentukan langkah selanjutnya agar kita dapat menentukan pengkalkulasiannya berdasarkan agamanya. Karena pada agama Islam itu ditambah lagi hari liburnya, yaitu hari Jumat, untuk melaksanakan ibadah berupa sholat Jumat. Sedangkan untuk yang Kristen itu ibadah di hari Minggu. Jadi mereka hanya memiliki hari libur itu hari libur yang sudah ditetapkan, yaitu yang 30 tadi, kemudian hari Minggu. Hanya itu. Berbeda dengan Islam yang memiliki tambahan hari libur, yaitu hari Jumat. Oleh karena itu, output yang dihasilkan itu sudah sesuai dengan output yang diminta pada study case kali ini. Namun, saya memperbaiki pemrograman saya bahwa di sini include stdio.h, kemudian
tanda pagar include string.h, di mana include stdio.h itu file header yang untuk menyatakan bahwa di situ direktif prosesor yang memasukkan deklarasi fungsi standar input output, sedangkan untuk include yang string itu header file yang diperlukan untuk menggunakan fungsi-fungsi yang biasanya itu ada berupa manipulasi string dari header file string H ke dalam pemrograman, karena di sini kita juga menggunakan teks seperti itu. Kemudian saya mendeklarasikan integer bahwa hari dalam setahun itu ada 365, kemudian menyatakan bahwa main-nya itu integer main itu adalah definisi dari fungsi main yang merupakan titik awal dari eksekusi programnya itu. Kemudian saya menggunakan tanda array di sini karena di programan saya itu bakal menggunakan array. Kemudian seperti yang sudah saya katakan bahwa ada tanda kurung kurawal di awal dan di akhir dari pemrograman. Kemudian dilanjut dengan long integer, di mana di sini sama seperti integer, cuman bedanya inputannya lebih banyak sehingga saya menambahkan kata long. Karena inputannya lebih banyak dari yang biasanya apabila tampungan integer itu sedikit, seperti itu. Itulah alasan saya memilih long. Kemudian integer minggu, integer Jumat, dan integer libur. Kemudian char sekolah dengan array 50 karena saya menginginkan inputan sebanyak 50 paling maksimal. Namun itu sebenarnya sesuai dengan keinginan si pemrogram mau berapa. Kemudian saya memerlukan inputan untuk %LD ini seperti yang sudah saya jelaskan bahwa ini adalah seperti yang diinginkan oleh program bahwa itu akan berupa bilangan bulat tetapi yang bisa banyak hasil inputannya itu, sehingga saya menggunakan %LB itu inputannya berupa lama sekolah, kemudian inputan scanf untuk yang berbentuk teks itu tidak menggunakan tanda sama dengan, tetapi langsung aja sekolah dan juga agama. Kemudian disinilah yang saya perbaikin bahwa jika strcmp ini berupa perbandingan dari dua teks seperti itu ya. Kemudian di situ dikatakan bahwa apabila dia menjawab dengan jawaban atau inputan Kristen, itu bakal programnya itu melanjutkan ke rumus waktu terbuang sama dengan hari setahun dikurang minggu dikurang libur dikali lama sekolah, sehingga akan ditampilkan di layar berupa printf %LD. Di sini ada tanda garis N, itu hanya untuk menyatakan bahwa line baru untuk agar lebih mudah terbaca. Kemudian waktu terbuang. Namun apabila si users itu memasukkan atau menginput scanf agamanya itu sebagai Islam, akan melanjutkan ke branching yang menyatakan bahwa dia bahwa si user itu bukan Kristen, jadi harus melanjutkan perjalanan ke yang strcmp Islam gitu, dan akan dilanjutkan dengan rumus waktu terbuang sama dengan hari setahun dikurang Jumat dikurang minggu dikurang libur dikali lama sekolah, dan akan diberikan output berupa printf %LD kemudian garis miring N dan waktu terbuang. Namun apabila tidak jawaban atau inputan dari agama yang diberikan users itu bukan Islam ataupun Kristen, maka otomatis akan keluar printan atau di layar dari si users agama tidak dikenali, karena agama yang di input itu tidak sesuai dengan yang diberikan atau yang ada pada pemrograman, dan akan diberikan pengembalian return 0, dimana di sini
return null itu bahwa menyatakan itu balik lagi untuk menampilkan hasil dari perhitungan tersebut. Kemudian kenapa di dalam bahasa yang saya gunakan itu banyak menggunakan tanda kurung kurawal terbuka dan tertutupnya? Karena di sini itu tanda kurung kurawal terbuka dan tertutupnya itu hanya untuk menyatakan setiap fungsi-fungsi dari pengkondisian tersebut. Sekianlah penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan, kesalahan dalam pemrograman, saya mohon maaf. Terima kasih, Pak.